Halo, selamat malam semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam acara DuShare malam hari ini bersama dengan saya Daniel dan Olivia. ya. Nah, malam hari ini apa yang akan kita bahas nih? Sambil menanti teman-teman yang lainnya bisa datang bergabung bersama-sama dengan kita di dalam DuShare. Jadi hari ini kita itu mau membahas sesuatu yang masih ada hubungannya dengan apa yang kita bahas pada minggu lalu. Ya. Nah, kalau minggu lalu kan kita membahas tentang gimana sih reaksi orang pada umumnya waktu memasuki tahun baru, yang mana kita mengharapkan bahwa tahun ini tuh akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan seringkali kita itu terperangkap bahwa wah, goalku makin gede nih, goalku makin tinggi. Bagaimana aku bisa mencapai ini semua? Dan seringkali itu justru menjadi satu beban yang baru buat kita. Ya. Padahal waktu kita makin tahu betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, seberapa Dia itu dekat kepada kita, maka kita akan mempunyai satu assurance bahwa apapun yang terjadi di tahun ini, memang kita nggak tahu detailnya seperti apa, tapi kepastian bahwa Dia menyertai kita, Dia dekat dengan kita, itu akan membawa satu damai sejahtera untuk kita masuk pada tahun yang baru dengan semua tantangan yang kita sendiri juga nggak tahu bakal ada apa aja. Ya. Sebelumnya aku mau say hi dulu dengan Fanny yang sudah join dengan kita pada malam hari ini. Hai Fan. Kemudian, nah pada hari ini kita itu mau membahas tentang gini. Kadang-kadang kan kita itu setelah tahu nih bahwa iya sih Tuhan itu baik sama aku gitu kan. Kemudian aku juga tahu banyak kok tentang ayat firman Tuhan. Ya. Tapi seringkali kok kayaknya itu tidak teraplikasi dalam hidupku gitu. Aku tidak mendapat manfaatnya atau benefit dari firman Tuhan tersebut gitu. Apa sih yang salah gitu kan. Ini yang seringkali menjadi pergumulan banyak orang percaya. Dan aku melihat ini sesuatu yang salahnya tuh di kita gitu loh. Salahnya di kita. Ya, salahnya di kita. Karena ya mesti lah, kalau salahnya di kita pasti lah ya. Kalau karena salahnya di Tuhan nggak mungkin. Iya betul. Ya, salahnya tuh di kita. Jadi diagnosanya udah benar ya. Salahnya Ya, tuh di kita. salahnya di kita. Salahnya di kita. Oke. Karena seringkali kita itu picky dalam mengambil firman Tuhan. Oke, can you explain more gitu kan? Oke. Apa maksudnya Ya, picky benar. dalam mengambil Picky firman dalam Tuhan? mengambil firman Gitu Tuhan. ya? Karena memang ada juga, kita juga pernah belajar tentang bagaimana membaca firman Tuhan dengan benar. Ya, yang dimana ya. di sana juga sebenarnya ada cara memilahnya. Dan ini teman-teman bisa lihat pada tayangan DuShare yang long time ago ya. Pada saat kita memulai pertama kali siaran ini sekitar tahun 2020 pada masa pandemi. Salah satu episodenya membahas tentang bagaimana kita membaca Alkitab. Nah, tapi hari ini kok muncul statement bahwa ya kita nggak bisa menerima benefit dari firman Tuhan karena kita picky. Ternyata picky di sini adalah gini. Seringkali kita hanya ngambil firman Tuhan yang kita rasa aku suka gitu lah. Yang kira-kira nyaman buat kita. Dan firman Tuhan tidak lagi menjadi otoritas tertinggi atau standar tertinggi dari kehidupan kita. Karena kita yang memilah-milah itu tadi, mana yang cocok buat aku, mana yang aku rasa bisa aku jalani, mana yang aku suka, hanya itu aja yang aku ambil. Ya. Jadi maksudnya itu adalah gini. Kalau kita lagi membaca firman, kalau misalnya itu suatu hal yang biasanya gini kan, menegur kita ya kan, nggak cocok dengan hati kita, alah sudahlah, ya kan. Tapi kalau ada firman yang mengatakan bahwa kamu diberkati, Nah, kamu itu nanti, kita senang, ya gitu kan, kan. kamu akan mendapatkan suatu hal yang baru, Tuhan akan bekerja dan sebagainya, itu suatu hal yang buat kita happy gitu ya. Gitu kan. Tapi saat misalnya sesuatu yang kita nih lagi dalam satu kondisi di mana terlalu tinggi hati untuk mengakui bahwa aku salah gitu. Dan kemudian tiba-tiba entah mungkin di khotbah atau mungkin dalam renungan pribadi kita muncul nih firman Tuhan yang kok kayaknya berbicara buat kita dengan situasi yang sedang kita hadapi, dan itu seperti membuat kita tersinggung. Kita seringkali itu justru muncul argumen-argumen untuk menyangkali bahwa ini bukan untuk aku. Ya, ini cocok buat dia. Nah, buat dia, buat si ini, buat si A, buat si B, bukan untuk aku gitu kan. Iya. Ya, aku pikir inilah yang menjadi penyebab kenapa kita tuh seperti tidak mendapat benefit yang seutuhnya dari firman Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya firman Tuhan itu didesain untuk membawa segala sesuatu yang baik buat kita waktu kita mengambilnya secara tepat dan benar. Aku nggak bilang bahwa semuanya, karena kita perlu tahu timeline juga dalam Alkitab, right? Betul, ya. Tapi waktu kita mulai picky dengan apa yang firman Tuhan sampaikan dalam konteks
apa yang aku suka aja, maka akhirnya bukan bilang firman-Nya nggak berkuasa sih, tapi jadi tidak berdampak sebagaimana mestinya dalam hidup kita. Tapi apakah seperti ini ya, misalnya kan kita membaca firman ya, kan? Kita mendengarkan firman dan sebagainya. Kita tahu bahwa harusnya memang seperti itu yang benar, gitu ya. Dan itu memang benar-benar menegur kita, gitu ya, menegur kita. Tapi menurutmu apakah juga diperlukan adanya kerjasama antara kita dengan gerakan yang diberikan oleh Roh Kudus, dengan sesuatu yang misalnya dia bicara di dalam hati kita, mengatakan ini loh kamu masih salah di bagian ini, gitu ya. Dan menurutmu apakah ini juga perlu adanya kerjasama, mengatakan iya aku memang salah di situ dan kemudian sekarang aku minta pertolonganmu lah Tuhan untuk aku bisa berubah, ya kan? Apakah seperti itu, atau misalnya memang karena Tuhan kan maha kuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu, maka kalau dia ingin kita berubah maka dia akan ubah kita, gitu loh, langsung. Menurutmu gimana itu? Menurut aku lebih melihat bahwa kayaknya yang pertama deh. Yang pertama. Jadi karena sejak awal mula kita itu tidak didesain untuk seperti robot gitu loh. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu ya hubungan, ya relation gitu kan, dimana saling memahami gitu kan, saling percaya. Ya. Kalau menurutku bukan bicara tentang saling memahami hubungan kita dengan Tuhan. Jadi karena dia sangat paham tentang kita. Ya, I know. Gitu maksudnya ya? Dari sisi kitanya gitu loh. Karena dari sisinya Tuhan udah sangat settle. Sudah sangat settle. Kan? Semuanya nggak ada yang perlu dipertanyakan. Dari kita sendiri, pengenalan kita akan Tuhan itu masih terbatas, gitu, ya kan? Dan itu yang harusnya setiap hari kita semakin mengenal Dia. Ya. Dan hal yang luar biasa adalah semakin kita mengenal Dia, semakin kita berubah menjadi semakin serupa dengan Dia. Tapi ini bicara juga tentang kerelaan kita juga, kerendahan hati kita juga. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada mereka yang rendah hati, gitu kan? Jadi Dia memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa menghidupi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, memberikan karunia itu, tapi kita harus sadar juga bahwa aku perlu untuk mengalami namanya perubahan. Istilahnya mengalami pertobatan, ya kan? Dan ini suatu hal yang aktif gitu loh, bukan masalah kita pasif diam-diam aja kemudian langsung tiba-tiba Tuhan akan mengubah kita gitu loh. Bagaimana caranya kita berubah kita nggak tahu. Yang jelas ada kemauan dari kita untuk menjadi sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Cuman yang jadi permasalahan adalah pada waktu kita membaca firman, pada waktu kita mendapatkan sesuatu yang harusnya itu mengubah kita. Sebab tulisan yang diberikan oleh Allah, yang diilhamkan oleh Allah itu bertujuan untuk apa? Mengajar, memperbaiki kesalahan. Oh, kamu lagi buka ayatnya? Iya. Oh, mantap. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, harusnya kan itu. Tapi kan orangnya ini juga perlu untuk mau, ya kan? Nah, bagaimana supaya kita juga mau untuk mengalami didikan itu, supaya kita bisa dikoreksi dan lain sebagainya, adalah sebenarnya kembali kepada pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, gitu kan, semakin kita mau untuk mengalami perubahan yang seperti itu. Karena semakin kita mengetahui kasih-Nya, itu yang membuat kita mau melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, gitu loh. Semakin kita mengetahui bahwa Tuhan itu mengasihi kita, maka kita itu tahu bahwa yang Dia ngomongin ke kita, yang Dia tuntun kita itu pasti yang terbaik. Ya, betul. Jadi waktu kita tahu bahwa kalau ini baik buat aku, ya harusnya aku tunduk dengan itu, harusnya aku submit dengan itu, harusnya itu yang aku taati, bukan keinginanku yang saat ini. Gitu. Nah, permasalahannya lagi kembali tadi, aku menemukan bahwa kita pikir tadi itu waktu berkaitan dengan pleasure, sesuatu yang menyenangkan kita, yang membuat kita happy secara daging, itu sayangnya seperti itu ya. Itulah kenapa setiap kali kalau kita membaca surat-surat Paulus selalu mengingatkan bahwa kamu menanggalkan hidupmu yang lama, mengenakan manusia baru, ya, menanggalkan manusia lama dengan segala keinginannya. Karena itu sesuatu yang selalu menggerogoti
kehidupan kita yang itu tuh selalu berkaitan dengan keinginan daging gitu. Ya kan? Ya. Semua itu selalu berkaitan dengan hal-hal seperti itu dalam proses pembaharuan budi kita yang berjalan terus ini. Yang bergumul itu adalah keinginan daging. Seharusnya ini disadari oleh orang Kristen bahwa setan itu bukan masalahmu lagi gitu. Yang jadi pergumulan kita itu adalah keinginan daging ini yang disalib, yang harusnya disalibkan itu, yang harusnya ditanggalkan. Itulah pergumulan kita gitu loh sebenarnya. Dan itu yang selalu dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Nah, sayangnya hal-hal seperti ini yang selalu membuat kita terjebak, dan kadang-kadang kita merasa waktu kita jatuh gara-gara keinginan daging itu tadi, kita pikir bahwa Tuhan yang membuat aku jatuh di dalam pencobaan ini. Padahal Yakobus mengatakan dengan jelas bahwa waktu seseorang dicobai, janganlah dia mengatakan bahwa pencobaan ini datangnya dari Allah. Karena Allah tidak pernah mencobai dan dia tidak bisa dicobai. Tapi waktu seseorang jatuh dalam pencobaan itu karena keinginan dia sendiri. Dan waktu keinginan itu ditaati, diikuti, dibuahi gitu kan, itu akan membawa pada dosa ya, yang melahirkan maut dan sebagainya and so on. Teman-teman bisa baca sendiri di surat Yakobus di bagian awal itu membahas segala hal itu. Jadi sebenarnya waktu kita tahu bahwa ini ternyata permasalahan daging ya, berarti di apa ya, hal-hal yang seringkali membuat kita itu suka, oke lah, aku susah menjelaskannya, tapi contohnya gini lah. Contohnya gimana? Contohnya misalnya gini, inilah yang pada umumnya yang sering kita temukan case ya. Misalnya perpuluhan gitu kan harus ngeluarin duit nih ya kan, you know. Dan tidak semua orang tuh willing untuk mengeluarkan duit dalam jumlah yang cukup besar. Betul. Karena kan kalau kita bilang perpuluhan kan ya banyak orang omnya, wah 10% nih dari apa yang aku miliki, waduh banyak loh Tuhan, 90% aja lo nggak cukup untuk operasionalku, untuk hangoutku, untuk biaya pergaulanku, 10 dikasih gitu. Oke lah, kita nggak membahas tentang konsep perpuluhan secara spesifik di sini. Kemudian kita punya argumen, loh kan perpuluhan itu kan konsep perjanjian lama. Aku kan sekarang kan dalam perjanjian baru. Oke, ini tidak teraplikasi buat aku. Ini tidak berlaku untukku. Padahal kalau kita melihat dalam Alkitab bahkan tentang memberi perpuluhan ini jauh sebelum hukum Taurat itu ada, ya kan? Jadi bahkan sebelum perjanjian lama itu berlaku, dicatat dalam surat di perjanjian lama, iya. Tapi regulasi dari perjanjian lama itu sendiri bahkan belum berlaku. Tapi kemudian kita pikir dengan semua argumen-argumen kita ya tentang memberi perpuluhan itu tadi. Berpuasa kan nggak enak tuh nahan rasa lapar, ya kan? Kita nggak suka, jadi berpuasa ngapain sih? Apakah dengan puasa kita akan menggerakkan Tuhan? Kan enggak. Kita nggak mau belajar, maksudnya apa sih tujuan dari puasa yang sebenarnya gitu kan. Jadi kita mulai mencari-cari alasan untuk membenarkan keinginan daging kita itu. Apalagi sekarang yang banyak orang tanya ke aku adalah mengenai kawin cerai seperti itu gitu kan. Gitu ya. Iya. Banyak yang tanya sama kamu. Luar biasa. Mengenai kawin cerai gitu kan. Bercerai aja Tuhan tuh, firman Tuhan tuh sudah bilang jangan gitu loh. Sejak awal pernikahan dirancangkan, perceraian tidak pernah menjadi opsi bagi orang percaya. Ya, apalagi aku yakin setiap kali ada pernikahan gitu kan, ada pemberkatan nikah di gereja gitu, aku yakin pasti pendetanya atau orang yang memberkati itu mengatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan jangan diceraikan oleh manusia gitu ya. Jadi bahkan waktu berbicara mengenai pernikahan, perceraian tidak pernah menjadi opsi bagi anak-anak Tuhan. Tapi karena kebebalan manusia gitu kan. Karena kebebalan manusia terjadilah perceraian. Dan yang dianjurkan oleh Rasul Paulus adalah kalaupun sampai nih udah kadung cerai, ya kamu jangan menikah lagi gitu loh. Ya atau kan? Pilihan kedua balik lagi. Karena karena di mata Tuhan nggak pernah ada yang namanya perceraian gitu loh. Jadi tapi bukankah itu menyinggung atau menyinggung sisi pleasure kita, sisi kenikmatan kita, yang akhirnya kemudian kita membangkitkan argumen-argumen yang lain untuk membelakan, loh kan udah bebas, kan bukan suami orang atau istri orang, boleh dong, tapi itu based on atau berdasarkan hukum di dunia. Apakah kita pikir dengan firman Tuhan dalam konsep ini? Ya itu berapa contoh aku udah kasih ya. Ya, tapi yang namanya hal-hal semacam itu ya memang bisa dibuat satu perdebatan yang panjang gitu kan. Karena orang akan mengatakan bahwa
alasannya ya kita pakai ayat ini, pakai ayat ini dan sebagainya ya kan. Bukan ya sekalipun itu adalah dosa tapi kan Tuhan sudah mengampuni semua, sudah membayar Yesus semua. Membayar, menanggung semua itu di atas kayu salib dan sebagainya. Nah, kembali lagi kepada apa yang tadi kita ngomong kan, bahwa kita mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sebenarnya kita bukan bicara tentang manakah yang benar, manakah yang salah lagi gitu loh. Tapi kita mengetahui kan, semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mengenal kasih-Nya, semakin kita melihat Dia begitu mengasihi kita, maka perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita dan kita mau hidup itu menyenangkan Tuhan gitu loh. Jadi waktu kita melakukan segala sesuatunya itu, waktu kita memutuskan untuk aku mau buat ini, aku mau buat itu, yang kita pandang itu adalah Kristus gitu loh. Yang kita pandang itu adalah bagaimanakah hal ini yang aku lakukan ini bisa merupakan hal yang memuliakan nama Kristus gitu loh. Dan ini hal yang penting karena kalau nggak seperti itu ya semua orang bisa seenaknya sendiri. Cuman kembali lagi kepada pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita mengaku hanya sekedar, pokoknya aku tahu sih Tuhan itu seperti apa gitu kan. Aku kenal Tuhanku namanya adalah Yesus gitu kan. Dan hanya sebatas itu saja, ya kehidupan kita nggak akan ada perubahan yang signifikan. Karena satu hal yang membedakan adalah gini, bagi kita sebagai orang percaya yang membedakan adalah gini. Iman kita itu berhubungan secara langsung dengan perubahan perilaku kita. Berbeda dengan misalnya ada keyakinan yang mengatakan, ya pokoknya aku sudah beribadah, pokoknya aku sudah memberikan korban, pokoknya aku sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, nggak masalah, pokoknya apa yang aku lakukan ya nggak jadi masalah gitu loh. Yang penting aku sudah bayar upetiku kepada Tuhan gitu loh. Dia pasti akan tetap memberkati aku gitu kan. Tapi berbeda dengan kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya, kepercayaan kita, iman kita itu ngefek ke kehidupan kita. Ngefek ke dalam perilaku kita. Sehingga kita mau melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan, yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu. Sebab hal yang sangat buruk dari kita, mungkin hanya kita sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu kan. Tapi itu pun kan, sebobrok apapun kita, Tuhan itu sudah mengampuni kita. Yesus sudah menanggung segala dosa dan kesalahan kita, bahkan semuanya itu dibakukan di atas kayu salib. Dia sampai mati untuk melakukan hal itu bagi kita gitu loh. Nah saat kita menyadari bahwa aku sebenarnya orang yang begitu bobrok, yang begitu nggak baik, tapi kemudian aku diterima oleh Tuhan dan kehidupanku sekarang ini bukan kehidupanku sendiri, tapi kehidupan Kristus yang hidup di dalam aku dan melalui aku, maka akan ada perubahan yang besar. Ya kan? Tuhan Yesus sendiri mengatakan kan di dalam Lukas pasal yang ke-7, ini waktu bicara tentang ada seorang perempuan yang datang meminyai kepala Yesus dengan ya kan, memberikan minyak di sana. Kemudian ada orang-orang yang mereka protes tentang hal itu kan, wah harusnya kan uangnya bisa dipakai untuk ini itu dan sebagainya, lebih berharga daripada hanya sekedar dituang gitu kan. Tapi Yesus mengatakan di ayat yang ke-45 kan, yang ngomong sama orang-orang yang mencibir itu, yang mencibir si perempuan ini, dia bilang kamu tidak mencium aku gitu kan. Tapi sejak aku masuk, perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kakiku, bayangkan. Ya kan? Terus engkau tidak meminyai kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyai kakiku dengan minyak wangi. Rupanya tadi yang diminyai kakinya, bayangkan. Minyak wangi untuk kaki gitu loh. Kalau untuk badan mungkin menarik gitu ya, enak gitu. Ini untuk kaki. Tapi dia ini yang dilakukan gitu. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi perbuatan baik kita, kelakuan baik kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu, bergantung kepada seberapa besar kita menyadari dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi ini sebenarnya sama dengan perumpamaan yang lain ya, tentang seseorang yang ada temannya meminjam kepada dia seberapa utang mengenai utang, kemudian si orang ini ternyata dia berhutang kepada raja jauh yang sebenarnya kalau kita konversikan seumur hidup dia pun nggak akan mampu, dia reinkarnasi berapa kali pun nggak akan bisa bayar gitu lah. Jadi
waktu seseorang tahu seberapa bobroknya dia dan seberapa dia telah diampuni, itu akan tercermin dari bagaimana dia merespon kasih Tuhan tersebut. So, mungkin kita nggak akan ngomong terlalu panjang pada malam hari ini, tapi kami pengen supaya mengajak teman-teman semua yang sedang menyaksikan ataupun yang nanti akan menyaksikan penggalan-penggalan dari episode Do Share pada malam hari ini. Kita masih di bulan Januari, masih di awal tahun 2024. Dan masih ada banyak bulan di depan kita yang kita nggak tahu tantangan seperti apa, bagaimana kita akan menjalani hari-hari ke depan dan sebagainya. Tetapi apapun yang terjadi, waktu kita semakin menyadari bahwa aku punya Tuhan yang sangat mengasihiku, yang sudah mengampuni dosaku, yang tahu bobroknya aku luar dalam, yang tetap mendampingi aku sampai hari ini, sampai aku memasuki tahun yang baru. Kalau dia tidak pernah meninggalkan aku, betapa dia sangat mengasihi aku, maka aku punya jaminan bahwa tahun ini pun aku ada dalam penyertaannya. Lalu bagaimana kita meresponi kasihnya yang tidak terbatas itu? Bagaimana kita mau menjalani hari-hari kita ke depannya saat kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sudah begitu baik buat kita? Apakah kita mau sia-siakan hidup kita? Apakah kita mau berbuat seenaknya? Apakah kita mau picky dengan nasihat firman Tuhan yang padahal punya tujuan yang begitu baik untuk kita? Apakah kita sanggup dengan kekuatan kita untuk menjalani goal-goal yang kita pikir bisa kita raih di tahun ini? Nah, sebenarnya semua itu kembali lagi, seberapa kita menaruh otoritas Tuhan di dalam hidup kita, seberapa kita melihat otoritas firman Tuhan sebagai panduan untuk kehidupan kita. I think just like that. Kita nggak bisa yang namanya harus begini dan begitu, karena ini kembali lagi berpulang lagi pada setiap kita. Bagaimana kita mau melihat posisi Tuhan? Let God be the God, or kita atau kita yang menjadi Tuhan ya. Atau sometimes kita juga jadi Tuhan buat diri kita sendiri. Kadang-kadang kayak orang-orang yang ini kan masalah hujan gitu kan. Nunggu udah mendung nggak hujan-hujan gitu kan, sampai kesel, kamu yang ngatur atau aku yang ngatur gitu ya. ya itu adalah apa ya? Ya apakah kita benar-benar melihat Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita? Apakah waktu kita bilang Tuhan Yesus, apakah benar-benar Yesus itu menjadi Lord bagi kita? Menjadi Tuhan ya. Benar-benar menjadi Tuhannya kita. Atau kita hanya sekedar melihat dia, thank you man, sudah menebus dosaku, and hanya sampai situ aja. Ataukah benar-benar dia itu menjadi Tuhan, pemilik hidup kita, dia yang sudah membayar hidup kita. Sebenarnya hidup kita memang bukan milik kita lagi, harusnya kita tahu diri gitu ya. Ya, aku nggak bisa dapat kata-kata yang lebih halus. So oke deh teman-teman, yuk kita berefleksi dengan sepenggal apa yang kami bisa bagikan pada malam hari ini lewat Do Share. Dan semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini, walaupun singkat, itu bisa menjadi kekuatan buat kita semua, bisa membuat kita berhenti sebentar ya sebelum kita lanjut lagi menjalani hari-hari di depannya. Coba berhenti sebentar, lihat lagi, tanya sama Tuhan, minta kekuatan darinya. Ya, dan kadang-kadang waktu kita mau untuk bergerak, waktu kita mau mempraktekkan apa yang kita percayai, kita bertanya-tanya gimana sih caranya, gitu kan? Gimana sih caranya? Oleh karena itu kami mengajak teman-teman bisa gabung di dalam acara Bible Study hari Kamis nanti jam 7:30 ya, 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Kita menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi buat teman-teman yang mau ikut nanti bisa hubungi, bisa kirim DM gitu kan, japri sama kami supaya nanti bisa dikirimkan linknya. Karena kita sedang membahas surat Titus, dan surat Titus ini banyak sekali bicara tentang aplikasi dari apa yang kita percayai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan besok ini merupakan pertemuan untuk membahas pasal yang ketiga dari surat Titus. Jadi di sana akan lebih jelas lagi. Sebenarnya surat Titus itu bukan satu surat yang susah untuk dipahami, karena banyak bicara tentang bagaimana kita praktek. Nah, tinggal yang jadi tanda tanya adalah bagaimana kita mau mempraktekannya, melakukannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, buat teman-teman semuanya kami mengundang bisa ikut dalam acara ini hari Kamis nanti jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Ya, sepertinya itu saja. Itu aja. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung dan yang belum bergabung, yang nantinya akan bergabung juga. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan kami, Daniel dan Olivia,
Pamit, sampai jumpa di episode di share berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati.